Saudara kesediaan Tuhan, saat ini kita persiapkan hati dan kita akan menghadap hadirat Tuhan, undang hamba Tuhan datang dan sebelum kita angkat pujian, mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian hormat kami persembahkan kehadirat Tuhan pagi hari ini, buat segala kebaikan Tuhan yang menyertai dan menjaga hidup kami Tuhan hingga saat ini. Engkau tetap memelihara kami dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu Allah yang kami sembah dalam nama Yesus. Engkaulah Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan. Engkau berkatilah Tuhan kami yang hadir di tempat ini, dimana kami hadir dari tempat kami yang berbeda-beda dari segala latar belakang kami Tuhan, tapi kami satu tujuan untuk memuji memuliakan namamu. Tuhan, juga saudara-saudara kami yang masih di jalan, Tuhan Engkau berkati serta lindungi mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mereka sampai di tempat ini dengan selamat, dan juga kami yang ada di tempat ini Tuhan Engkau berkati. Datanglah kerajaan Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Terimalah segala pujian persembahan kami dan penyembahan kami lewat suara kami. Biar suara kami, pujian kami Tuhan menyenangkan hati-Mu, dan ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami akan mulai, kami akan sambut kehadiran-Mu. Haleluya. Amin. Baik, kita akan pujian jalan hidup orang benar.
akan masuk ke dalam penyembahan. Tenangkan hati kita, kita lupakan semua apa yang ada di belakang kita, pikiran dan beban apapun masalah kita. Kita sekarang dengan hati yang bersih, tenang, kita akan mengharap hadirat Tuhan. Baiklah, kita angkat pujian. Ku ada sebagaimana ku ada.
pujian kami, terimalah semua kami, dan terimalah segala kebenaran kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Salam. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita masih bersuka cita mengangkat pujian, kita besarkan Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan masmurku.
firman Tuhan, biar firman Tuhan menjadi benih yang akan tumbuh dan berbuah di setiap hati kita. Mari kita cari wajah Tuhan pagi ini, dan cuma saya yang untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian, bicara wajah. Wajah
Matahari, langit dan bumi, Allah yang kudus, Allah yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Yeshua HaMashiach. Dialah Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Kami membantu merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Mu. Kami datang sebagai penyembah-Mu ya Bapa. Kami datang untuk membawa persembahan kami yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Bapa kami yang di sorga, kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami. Kiranya Engkau menerima penyembahan kami Tuhan. Siapakah kami di hadapan-Mu? Kiranya Engkau Tuhan mengaruniakan kepada kami hidup yang kekal, menganugerahkan kepada kami keselamatan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami terima Roh Kudus, kami terima roh dari kebangkitan Kristus. Di dalam nama Yesus, jemaat ini milik Tuhan. Engkau menebus mereka dengan darah dan nyawa-Mu, supaya iblis tidak merebut mereka dari Tuhan. Kiranya Tuhan melawan kami. Kiranya Tuhan secara pribadi menjamah kami lepas pribadi, supaya kami pulang sebagai orang-orang yang dibenarkan dan yang bertobat. Di dalam nama Yesus, segala roh jahat, roh dunia, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus memberi hikmat dan pengertian. Pimpinlah kami ke dalam kebenaran-Mu ya Allah, dan bawalah kami ke dalam keselamatan kekekalan. Haleluya! Semua kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya! Praise God dan Almighty. Terima kasih, silakan duduk. Shalom. Shalom. Haleluya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saya suatu hari saya melihat sebuah kisah suami istri lagi pergi ke kebun binatang, jalan-jalan, healing. Sampailah mereka di kandang monyet. Mereka lihat sepasang monyet asik bermesraan, bercanda, lompat, bergurau, ya harmonis gitu. Ya monyet kalau laki perempuan itu memang kompak, makan saling ngasih gitu. Pisang satu makan berdua. Terus istrinya bilang, lihat Pak, monyet aja romantis. Mereka bercanda, mereka bercengkrama. Istrinya jengkel karena suaminya tidak romantis. Lihat monyet itu, begitu mesra. Mama pengen kayak gitu. Istri-istri pengen suami kayak gitu ya. Jangan dibilang kalian ada monyet ya. Oke. Terus habis dari kandang monyet, mereka pergi ke kandang singa. Ada sepasang kandang singa, ada sepasang singa di kandang ini. Yang satu termenung di pojok sini dan jantan, dan yang satu betina di pojok sana, saling jauh-jauh. Terus istrinya bilang lagi, lihat tuh, suami istri kaku banget, dingin, nggak diajak ngobrol, nggak ada komunikasi. Gak kayak monyet tadi. Si suaminya ambil batu, diambilnya batu, dilemparnya singa betina. Begitu singa betina kaget, singa jantan langsung bangun, langsung dia meronta dari kandangnya ingin menerkam yang melemparkan. Lihat tuh singa jantan. Ayo sekarang kita balik lagi ke kandang monyet. Balik lagi ke kandang monyet. Terus si bapak tadi dia lempar monyet betina. Begitu dia lempar monyet betina, monyetnya ketakutan. Si monyet jantan lari langsung naik ke atas pohon.
Oh mana? Saudara pilih yang mana? Yang romantis? Hah? Nah, kalian mesti gadis ya? Yang janda maaf, yang lancar maksud saya. Jadi romantis itu masing-masing. Amin. Iya. Begitu monyet betina dilempar ya jangan langsung kabur. Mau romantis yang mana? Singa atau yang monyet? Hah? Nah, singa begitu ya. Iya. Asli senyum-senyum. Oh enggak ya? Ya. Baik. Tapi hari ini khotbah saya nggak nyentuh ke situ. Ya, itu supaya saudara introduksi saja. Hari ini saya masih bicara tentang kebangkitan. Karena kebangkitan ini perlu, saudara, semua manusia di dunia ini, baik orang apapun sukunya, apapun agama dan kepercayaannya, kita semua sama-sama dilahirkan. Ya, orang Batak, orang Nias, orang Jawa, Manado, orang manapun semuanya nasibnya sama. Sama-sama dilahirkan. Amin. Ya. Termasuk binatang. Binatang juga punya nasib yang sama dengan kita, sama-sama dilahirkan. Oke? Sampailah lahir hiduplah. Setelah hidup mati. Nah, semua kita juga, siapapun agamanya, apapun suku bangsa dan kepintaran tingkat sosialnya, kekayaannya, harta dan jabatannya juga sama-sama mati. Tidak ada perbedaan. Nah, apakah hidup kita hanya lahir dan mati? Yesus juga dia lahir di kandang domba dan mati. Apakah itu yang disebut hidup? Apakah itu makna definisi dari hidup ketika Tuhan menciptakan kita? Nah, pada mulanya tidaklah demikian. Karena hidup itu artinya zoe. Nah, jadi saudara, begitu Yesus mati sama lahir sama dengan kita, kemudian dia mati di Golgota juga sama. Tapi pada hari ketiga dia bangkit. Nah, mulai ada perbedaan. Saudara, dan perbedaan, dan setelah Yesus bangkit, apa yang terjadi? Naik ke sorga. Nah, setelah sampai di sorga, apa yang dilakukannya? Dia menyediakan tempat supaya kita punya tempat di sorga. Artinya apa? Artinya orang yang percaya kepada kebangkitan Kristus, hidupnya tidak hanya berlaku dalam dua hal, tidak hanya mati, lahir dan mati, tapi bangkit dan naik ke sorga dan punya tempat di sorga, memerintah bersama Allah, kemudian menerima mahkota. Apakah semua orang sampai pada tahap itu memiliki hidup yang sama? Semua agama hanya sampai pada lahir dan mati. Kemudian pada tahap berikutnya kebangkitan, kenaikan, dan punya tempat di sorga, menerima mahkota dan memerintah bersama Allah di langit baru, dunia baru. Itu tidak ada cerita. Itu hanya ada pada Yesus. Amin. Dan kalau Allah bicara hidup, itulah hidup yang dimaksud Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu kita menerima Yesus. Jadi kalau Yesus yang saudara percaya, hanya saudara perlukan, hanya saudara percayai untuk keperluan
keperluan jasmanimu selama hidup di dunia ini, sia-sia kepercayaanmu, dan bukan untuk itu juga Tuhan Yesus datang ke dunia. Amin. Nah, seberapa orang Kristen, makanya dikatakan oleh Tuhan, oleh Yesus, hidup itu seperti lalang dan gandum. Siapakah lalang, siapakah gandum? Lalang benih yang ditaburkan oleh iblis, sedangkan gandum benih yang ditaburkan oleh anak manusia, yaitu Yesus. Lalang dan gandum sama-sama tumbuh, sama-sama bentuknya, sama-sama hidup di tanah yang sama. Tapi lihat perbedaannya. Lalang tumbuh, gandum tumbuh. Saudara, setelah masuk musim panen, gandum dituai dan dibawa ke dalam lumbung. Sampai di dalam lumbung dia diolah jadi makanan. Ada keberlanjutan hidup yang terus. Sedangkan lalang yang sama-sama tumbuh kemudian dicabut, dibabat atau mati dan dibuang ke dalam api. Selesai. Nah, orang Kristen yang percaya kepada Yesus seharusnya hidupnya tidak selesai hanya sampai pada kematian. Amin. Amin. Nah, mengerti gak kita itu? Nah, untuk bisa memahami itu, makanya Yesus harus bangkit untuk menjelaskan masih ada perjalanan hidup berikutnya yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih indah, yang jauh lebih sempurna, yang jauh lebih bahagia. Makanya itu diajarkan oleh orang yang bangkit dari antara orang mati, dialah Yesus. Amin. Nah, Yesus bangkit pada hari ketiga. Selama 40 hari dia masih ada di dunia, dan berulang-ulang kali dia bertemu dengan murid-muridnya. Selama 40 hari itulah Yesus sebagai Tuhan yang bangkit, dia memiliki pengajaran khusus supaya kita memahami hidup yang kekal. Amin. Nah, saudara, jadi jangan berhalakan hidup yang sekarang. Ya, saudara, dalam kita baca dalam Yohanes pasal 20 ayat 19. Saya baca ayat 19 dan jemaat baca 20 berganti-gantian. Ya. Sampai nanti ayatnya yang ke-22. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini peristiwa setelah Yesus bangkit dari kubur. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." 2, 3. Dan sesudah kata ia menunjukkan tangannya dan membunuh mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." 2. Ya, 1, 2, 3. Dan sesudah berkata demikian, ia menembus mereka dan berkata, "Terimalah." Nah,
masih hidup. Kenapa kami diberi Roh Kudus? Kami kan masih hidup. Ya, hidupmu sekarang itu hanya hidup yang akan berakhir di pintu kubur. Semua murid-murid Yesus mati seperti Yesus. Tapi Roh Kudus yang dihembuskan Yesus setelah dia bangkit, itulah roh kehidupan. Amin. Amin. Yang akan kalau Yesus bangkit, mereka juga akan bangkit. Nah, makanya ada banyak orang dia hidup sekarang, tapi kalau tanpa Roh Kudus, hidupmu hanya berakhir di pintu kubur saja. Habis itu dibuang ke dalam neraka. Nah, oleh sebab itu saudara, adakah Roh Kudus yang dihembuskan Yesus setelah kebangkitannya? Ada. Nah, di mana karya Roh Kudus untuk memberikan hikmat pengertian kepada kita akan satu rencana Allah, rancangan Allah yang besar dalam hidup kita. Ingat, ada dua roh. Roh Kudus itu dari Yesus. Satu lagi dalam 1 Korintus 2 ayat 12, ada roh dunia. Buka 1 Korintus 2 ayat 12. Nah, bisakah orang ikut Yesus masih kuat dunianya? 1 Korintus 2 ayat 12. 1 Korintus, bukan 2 Korintus. Mari kita baca 2, 3. Kita itu ganti dengan saya ya. Saya. 2, 3. Saya tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya saya tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Apakah yang saudara tahu Tuhan menyembuhkan saudara? Apakah yang saudara tahu Tuhan memberkati bila bisa beli emas, bisa beli jet pribadi? Saya tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya saya tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada saya. Amin. Nah, orang Kristen beda dengan agama lain. Kita punya cerita nggak ada sampai di pintu kubur. Nah, kalau itu menerima roh dunia, maka itu akan mentuhankan dunia. Itu akan menuhankan dunia ini. Tapi kalau itu menerima roh yang tadi dihembuskan oleh Yesus setelah kebangkitannya, itu akan tahu sesungguhnya apa yang dikaruniakan Allah. Makanya orang Kristen dia tahu dia masuk surga, karena Roh Kudus yang di dalam dia itu yang bersaksi. Amin. Bukan insya Allah, bukan mungkin, bukan entah ya, enggak. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebangkitan itulah yang membuat jalan berbeda. Semua nabi-nabi lain ketemu kuburnya di mana? Kolose 3 ayat 1. Ya, nah, Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau saya dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di nih. Yang ngajarin kita ini yang sudah bangkit dari orang mati. Saudara, S1 nggak boleh ngajar S1.
harus S2 bisa ngajar, harus doktor bisa ngajar. Nah, harus profesor yang bisa ngajar, levelnya harus lebih tinggi. Nah, kadang-kadang saya heran, siapa dulu yang mahasiswa Dulos yang bersaksi kemana-mana karena ceritanya dia sudah mati hidup lagi. Mungkin saudara pernah sempat dengar itu ya. Ya, orang Flores itu. Saya bukan masalah saya tidak percaya, tapi Yesus sudah lebih dahulu dari dia. Apa yang diceritakan oleh mantan anak mahasiswa Dulos yang dibacok itu mati hidup lagi, dia lari bukan sampai ke Amerika diundang gereja. Saya juga pernah diundang waktu dia bersaksi di PT John, saya tidak pergi. Karena begini saudara, bukan saya, karena bagi saya jauh lebih berkuasa cerita ketika Yesus yang mati bangkit dari kubur selama 40 hari dia memberitakan kerajaan surga. Kenapa enggak itu yang membuat kita bertobat? Kenapa baru ada anak kemarin sore yang ceritanya dia mati, terus dibawa Tuhan ke surga, terus disuruh Tuhan balik lagi ke dunia, terus dia ceritakan supaya orang bertobat. Udah 2000 tahun lalu Yesus melakukannya. Kenapa dengan orang yang baru kemarin sore kita bertobat? Di mana Injil? Makanya saya tidak percaya. Saya lebih percaya Yesus. Amin. Jauh lebih berkuasa. Kalau Yesus berkata saya tidak percaya, terus lama ini kita tidak percaya, udah berpuluh-puluh, udah beratus-ratus kita merayakan kebangkitan Yesus dalam hari Paskah. Sedangkan orang Kristen aja masih banyak tidak tahu kenapa dia ibadah hari Minggu, kenapa ada hari Jumat. Udah capek saya ngajar remaja, kenapa hari Minggu tetap Sabat ke Sabat, Sabat tetap jatuh hari Sabtu. Hari ke-7 itu tetap hari Sabtu, hari Minggu itu hari pertama. Kalau diurut. Nah, makanya waktu saya kasih PR sama anak-anak, saya suruh tanya orang tua. Nah, kita ibadah hari Minggu karena dia bangkit hari Minggu itu. Dan itu bukan hanya sekedar sebuah peristiwa. Dari yang terakhir menjadi yang pertama. Hari 7 hari terakhir. Betul nggak? Betul kan? Hari Minggu hari pertama. Nah, kalau yang dari terakhir mau jadi pertama, mau nggak kita? Yang terkemudian menjadi terdahulu. Amin. Amin. Dari yang mati menjadi bangkit. Amin. Ya kan gitu. Dari yang terkubur menjadi ternganga, terbuka. Bukankah hari itu terbuka semua kubur-kubur orang? Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan, pakai pikiran, pakai intelektual, bukan pakai hati, pakai pikiran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pikiran kita ini berkat yang luar biasa. Pikiran kita ini berkat Tuhan yang hebat. Amin. Nah, kalau pikiran kita itu dasarnya kebangkitan Kristus, nggak ada pikiran yang jongkok, nggak ada pikiran yang mandul. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nggak ada. Saya pernah ceritakan profesor dengan tukang pancing, dengan tukang nelayan, tukang perahu. Si profesor hobi mancing. Kita tahu lah, profesor secara akademis punya ilmu luar biasa. Dia pergi mancing. Disewanya perahu seorang nelayan antara kuda laut ke tempat spot yang banyak ikannya.
Si nelayan ini membawa perahunya supaya si profesor bisa mancing. Di tengah pelayaran menuju tempat mancing, angin mulai. Ya, si profesor cerita sama si tukang perahu. Bapak sekolah nggak? Bapak bisa baca nggak? Enggak, saya buta huruf. Waduh, engkau sudah kehilangan separuh hidupmu. Terus ditanya lagi, sekolah? Enggak, kau sudah kehilangan seluruh hidupmu. Tiba-tiba angin berembus kencang dan kapal mulai diombang-ambingkan perahunya. Si nelayan, si tukang perahu bilang, Pak Profesor bisa berenang nggak? Enggak, engkau sudah kehilangan seluruh hidupmu. Nah, siapa yang jago dalam hidup ini sebenarnya? Makanya kalau nggak bisa berenang, jangan coba-coba mancing ke laut. Ya. Nah, tadi dia bangga dengan pengetahuannya. Apakah pengetahuan itu bisa menyelamatkannya? Bisa. Nah, kalau mau selamat, profesor harus bisa berenang. Ajarin dong aku bisa. Terlambat. Berdoa aja lah, semoga arwahmu diterima di sisi Allah yang Maha Kuasa dan amal ibadahmu diterima. Kan begitu jawaban si nelayan. Makanya kalau engkau dibangkitkan bersama Kristus, pikirkan keselamatan. Amin. Jangan tinggalkan gereja hanya gara-gara ada kesibukan sekolah. Saya nggak melarang kita untuk jadi orang pintar, enggak. Pakai pikiran kita ini untuk Tuhan. Basicnya adalah kebangkitan Kristus. Ini kalau kita pelajari dengan nalar kita luar biasa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, baca 1 Petrus pasal 1. Ayatnya yang ketiga. Baik, ayat 3 sama-sama kita baca. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemat dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Nah, engkau percaya kepada Yesus, jangan hanya minta berkat-berkat yang bakal selesai di bumi ini. Amin. Kenapa kita selalu paksa-paksa Tuhan, kasih aku rumah, kasih aku mobil, kasih aku uang, tambahkan rezeki? Itu mindset, itu kepercayaan yang tidak berbasis pada kebangkitan. Itu hanya berbasis pada kebutuhan. Nah, Yesus bilang, terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan pikiranku kembali oleh kebangkitan. Kebangkitan itu melahirkan kepercayaan yang baru, melahirkan pikiran yang baru. Enggak hanya berkutat tentang masalah-masalah dunia yang selalu kita gumulkan ini. Enggak. Saudara, jadi orang Kristen hanya basis kepercayaan cuma lahir mati. Mudah-mudahan selama hidup dapat berkat, dapat kemudahan, dimudahkan segala usaha, dimudahkan segala jalan. Wah,
itu tidak berbasis pada kebangkitan Kristus. Itu sudah selesai dikerjakan Tuhan. Amin. Amin. Saudara, saya tidak pernah berdoa minta rambut saya tumbuh lagi. Goblok saya. Iya. Cuma pertanyaannya nanti di surga rambut saya begini lagi nggak? Kan nggak ada yang tahu kan? Jadi saya kasih tahu, enggak. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah kebanyakan kebangkitan Kristus tidak bawa pengaruh kepada kita. Toh juga level pemikiran kita tidak pernah naik, hanya mentok di kebutuhan perut saja, hanya mentok di kebutuhan jasmani saja. Tuhan mula yang menjadi perut, perut mula yang menjadi Tuhan. Aduh, saudara sebenarnya capek kalau begini terus. Terus Yesus bangkit untuk apa? Karena itu waktu 40 hari itu dimanfaatkan Yesus untuk cerita tentang kerajaan surga, tentang harapan. Amin. Amin. Tentang harapan. Untuk menerima, ingat ayat 4. Untuk kebangkitan Kristus itu membuat kita mengerti, menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak lain, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Amin. Orang Kristen yang memiliki kebangkitan Kristus, dia tahu punya harta di sorga atau kagak. Jangan saudara pikir harta di surga itu halusinasi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, tidak ada ya yang mau mengukur kekayaan. Siapa yang hartanya paling banyak di dunia? Belum tentu. Jadi kebangkitan itu membuat kita ya sudahlah. Sama dengan Zakheus. Zakheus sebelumnya ngotot. Ini orang yang sikit-sikit uang, tidur mikirin uang, makan mikirin uang. Ya, ini orang yang benar-benar hidup hanya untuk uang, hamba uang. Kalah kita. Dia tidak pernah kendor dari uang. Tapi begitu jumpa dengan Yesus, berubah itu level pikirannya. Separuh hartaku kasih orang miskin Tuhan. Dan orang yang pernah kurugikan itu ganti 4 kali lipat. Karena apa? Dia mencari perkara yang di atas. Dia memikirkan perkara yang di atas. Amin. Amin. Ya. Nah, orang Kristen masih banyak takut memberi. Ya, saya belajar dari orang-orang Korea kemarin, saya belajar. Satu keluarga bisa melayani, mereka punya rumah sakit Good Shepherd, gembala yang baik. Terus uangnya buat apa coba? Mereka itu punya uang bukan untuk ditabung. Mereka punya uang bukan untuk untuk anak pertama, nih apartemen, ini usaha. Saudara, jangankan orang Jepang juga saya salut. Harta mereka itu cuma Tuhan. Kesehatan mereka udah terjamin. Dan kita ada BPJS. Kematian mereka udah terjamin. Mereka masih produktif. Iya kan? Mereka masih produktif cari uang kan? Masih. Saudara, ini kalau saya dioperasi, saya udah tanya dokter spesialis bedah di rumah sakit umum, 9 juta. Nah dia kasih saya 9 juta. Dia datang sendiri dari Korea, ongkos sendiri, makan sendiri. Kita pun dikasih makan sama dia. Bayangin nih. Saudara, itu budget sebenarnya suka kami aja beberapa bikin, tapi kita kan tidak tega. Ya,
Saudara, akhirnya mereka bilang, Pak, anggaran yang Bapak keluarkan melebihi budget kami ya. Puji Tuhan. Ya karena kita nggak mau menerima aja. Malu saya. 2 kali mereka, kalau kekurangannya kasih tahu. Ibu Juwita kasih tahu lagi, Bu, kami tahu uang kami kurang. Datang Pak Daud, Pak, saya tahu budget kami kurang. Udahlah Pak, itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena saya sama istri malu. Dalam hati kita, ya udah, dia udah datang dengan ilmunya, dia datang dengan obatnya, dia datang dengan keahliannya, dia persembahkan. Seharusnya kita ngasih lebih baik. Bagi kami itu masih kurang. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kenapa kita masih mikir aja untuk diri kita? Kita masih terlalu menghambakan diri kita kepada diri kita sendiri. Kita menghambakan diri kepada Allah. Kapan kita mau punya pikiran untuk memikirkan perkara di atas? Di mana Yesus duduk? Bahwa saatnya sudah tiba. Kita tidak hanya mencari harta yang akan rusak dimakan oleh nyengat, harta yang tidak akan rusak dimakan oleh pencuri, harta yang tidak akan dirusak diambil pencuri, dimakan nyengat, dirusak oleh apapun. Kalau engkau sudah menerima kebangkitan Kristus, sudah waktunya engkau harus menerima harta yang tidak bisa dirusak oleh nyengat, oleh karat, dan diambil oleh pencuri. Ada nggak harta itu sama saudara sekarang? Harta dengan kualitas tidak bisa diambil pencuri. Harta dengan kualitas tidak bisa dirusak oleh apapun. Harta yang tak bisa diganggu oleh apapun. Itu hanya ada harta di surga. Amin. Harta di surga itu real, realistis. Saudara tahu, saya kemarin lagi nonton bola. Saya lagi ngomong dengan abang saya. Terus saya lagi dengan HP. Saudara, saya tangkap. Kalau kita sudah terbiasa nangkap yang benar itu cepat. Yang di HP-nya itu kalau dia pakai speaker ada perkataan begini. Yang merusakkan besi, yang menghancurkan besi bukan siapapun, bukan apapun. Yang merusakkan besi, yang menghancurkan besi adalah karatnya sendiri. Betul apa betul? Hah? Nah, kalau kita hanya berkaca pada harta-harta dunia, karatnya ada ayat. Ayo, saudara. Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal 5 ayat 1. Ayat 2 dan ayat 3 nanti jemaat yang baca. Peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. 2, 3. Terus 3, 2, 3. Mau lanjut? Sebelum saya lanjut, siapa yang pernah nahan upah orang? Nggak mau bayar gaji orang? Atau orang kita bayar semurah-murahnya? Karena kita tahu dia butuh kerja, kita tekan upah. Daripada mati kalau nggak makan. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, ayat 4. Karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panen. Sebaiknya kalau saudara bayar orang, kasih lebih. Itu otaknya itu udah basisnya kebangkitan Kristus. Amin. Bawa nasi bungkus. Nggak ada amin. Amin. Ya.
berikan nasi bungkus tapal 8. Hah, kaget dia. Tapal 8 nasi bungkus 30.000 sudah. Yang mana 5 orang dari 50? Dia mah pakai lalap. Udah ribut ini. Berapa kau digaji di sana? Pak, kami digaji 1 kilo cuma 200. Ku gaji kau 300. Ku kasih nasi bungkus minuman Pokari sweet. Ih, enak punya bos ini. Seperti punya Tuhan. Amin. Seperti mereka menemukan Tuhan gitu. Kayak aku kerja di ladangnya Tuhan. Amin. Ya. Payah kerja sama bapak itu lah. Pelit kali. Kalau sama orang 200 per kilo, sama dia 185. Itu pun 3 hari dibayar. Saudara, hai orang kaya, kekayaanmu sudah busuk. Dan yang membuat kita, yang menghancurkan kita, hartamu yang di bumi. Yang menyelamatkanmu harta yang di surga. Amin. Amin. Iya. Pedas perbaik. Nah, kalau kau punya harta berlimpah, udah banyak kok orang-orang kaya kita lihat. Ya, saya kemarin Edi cerita, kan dia di RAPP. Aku suka punya bos kayak gitu, katanya. Menganggap kami ini keluarga. Jadi suka total noto itu. Masih ngajak mereka makan. Makan sama-sama, bukan makan diambilin, enggak. Dia melayani. Kalau dia makan sama mereka tuh, ya kayak makan sama keluarga. Diambilinnya, makan apa sih ambilin ya? Mungkin ada karyawan yang nggak tulis kain suapi, Pak. Itu udah konglomerat. Dia bisa ngambilin makan karyawannya kalau makan sama-sama. Dan basis upah dia jauh lebih bagus daripada Indakia. Sorry, saya bukan promosi. Jadi kapan kita orang Kristen punya kesaksian? Janganlah orang bilang kita ini payah, kualat nanti dia. Nah, saudara, itu hukum, saudara. Yang merusakkan besi adalah karatnya sendiri. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Jadi yang merusakkan kita siapa? Siapa? Emas kita sendiri. Dan yang tidak merusakkan kita hanyalah harta yang di surga. Amin. Nah, kalau kita memang orang yang bangkit dari kebangkitan Kristus, dan Kristus mengembuskan Roh Kudusnya kepada kita, maka kita akan naik ke surga. Punya aku naik ke surga, menyediakan tempat bagi kamu, supaya Yesus nanti memerintah bersama kita. Ingat, kita semua yang masuk surga punya mahkota. Amin. Amin. Punya di surga nanti kehidupan. Jangan salah pikir kehidupan di surga cuma nyanyi-nyanyi kok. Itu dunia baru, langit baru, hidup baru, semuanya dengan baru, dengan kualitas sempurna. Amin. Jadi saudara, ketika orang Kristen basis kepercayaannya pada kebangkitan Kristus, maka dia akan cari harta di surga. Salah satu caranya di mana? Lukas pasal 12 ayat 33.
Lukas 12 ayat 33. Karena hanya dua hukum yang terutama. Saya mulai dari sini. Lukas 12 ayat 33. Sama-sama kita baca 2, 3. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak akan didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan lalat. Lanjut, 3, 4, 2, 3. Tidak bisa saudara sangkali. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah buat orang-orang miskin. Buatlah satu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Ini hukum. Hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Amin. Hukum yang kedua yang terutama adalah kasihilah sesamamu manusia. Nah, ini sesamamu manusia. Ini sesamamu manusia. Baru kita masuk ke hukum yang pertama. Kasihilah Tuhan Allah, kembalikan milik Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembalikan. Apa yang menjadi kepunyaan Tuhan, mau 1/10, mau 1/20, mau 1/30. Saudara, ingat ada bagian Tuhan. Amin. 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 Cuma dua itunya, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihmu sama manusia. Jangan tiba susah kita minta bagian Tuhan campur tangan. Aku susah, tiba susah ada bagian Tuhan. Nah tiba kita kaya tidak ada bagian Tuhan. Oh Tuhan, kau dapat bagian di sini ya. Tiba kita senang, oh Tuhan tidak dapat bagian. Terus kita yang mau kita kasih nyanyian gitu. Malaikat lebih merdu suaranya daripada saudara. Terimalah Tuhan pujian kami. Tuhan bilang, kalau masalah nyanyian kelima, surga jauh lebih merdu suara. Tapi kita kan tidak pernah punya rasa berkorban sama Tuhan. Halo, saudara. Apapun yang kita bawa hari ini, memang semuanya habis terpakai untuk pekerjaan Tuhan. Tapi masalahnya apakah Tuhan terima nggak? Dia hitung nggak itu di surga sana. Amin. Dia hitung nggak? Bertobatlah. Makanya orang tidak punya mindset kerajaan surga. Kan banyak di YouTube, oh jangan ngasih perpuluhan, saya bisa hadapi semua itu. Saudara, apapun persembahan kita, mau 1/10, mau 100%, yang penting Tuhan mencatatnya di surga karena itu berikan dengan tulus, dengan iman. Amin. Uang itu gak sampai ke surga, enggak. Itu dipakai oleh pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan itu yang menghitungnya di surga. Kau punya berkat di surga, punya harta di surga. Karena kita bakal ke sana. Amin. Kecuali saudara tidak mau masuk surga, ya wes lah. Nggak ada jatah saudara di surga. Jadi saudara, dirampas sama iblis, dicuri sama iblis, sehingga saudara hidup hanya dengan keinginan. Saudara,
Jangan saudara berpikir kalau saya kembalikan perbuatan pendeta tambah kaya. Saya sudah teken kontrak sama Tuhan. Saya jadi pendeta tidak cari kaya. Saudara, tidak cari kaya. Malu saya sama Tuhan. Kalau saya dapat fasilitas, kalau saya dapat berkat, jujur Tuhan tahu itu semua di luar dari pekerjaan saya di sini. Saudara, contohnya ini saya dioperasi 9 juta dari mana uang itu? Hari Jumat kami berangkat sekeluarga ke Malaysia. Semua biaya kami ditanggung. Saya disuruh 1 minggu kan, saya kurangi 2 hari. Karena saya tidak tega meninggalkan pelayanan yang lama. Kenapa bang pulang cepat? Kami ke Langkawi, tempat resort yang mahal itu di sana. Di situ pernikahan bere kami. Itu semua Tuhan sendiri. Waktu saya kasih tahu ada bengkak benjolan di punggung saya, ponakan saya sudah tulang operasi aja, biayanya dari toko sudah. Saya tidak mau. Saya masih berharap ini mujizat Tuhan terjadi. Saya suruh anak saya benaya pijak-pijak terus biar hancur. Memang hancur, tapi masih pecah-pecah semua waktu dibawa dokter. Ini Pak. Karena saya nggak mau dioperasi, Koko bilang tulang ikut BPJS lah, bikinlah tulang. Bulanannya Koko yang bayar, ambil kelas 1. Saya juga nggak mau, saya nggak makan duitan. Itu saya direkam, dia tahu. Karena keluarga saya juga dengar baik. Saya lebih senang itu diberi Tuhan tanpa diminta. Datang orang dari Korea, dia buang ini. Itulah jalan Tuhan. Amin. Saudara, anak saya ini saudara, maaf ya, bukan datang orang Singapura, orang Korea datang hari Minggu, orang Singapura datang hari Kamis. Mereka datang saudara. Mana anak bapak? Kalian mau kuliah? Kalian harus kuliah. Nanti kalau mau kuliah deh. Luar biasa. Jadi maaf, saya melayani bukan cari uang saja. Hidup saya ada di dalam firman. Amin. Kalau saudara kembalikan dengan tulus, ikhlas, rela sama Tuhan. Amin. Waktu saya menikah, saya bilang sama istri saya, Ma, saya pendeta. Persembahan yang saudara berikan ini, itu masuk kas, masuk perbendaharaan. Kecuali saya nggak tahu tuh ceritanya. Sehingga sekarang kalau ada hari-hari besar kayak Paskah, kayak kenaikan Yesus kemarin, persembahan diberikan sama saya kayak saya. Dan daripada karena saudara tahu, uang ini bisa jadi mamon, uang bisa jadi berhala. Karena kita mau cari harta di surga. Amin. Itu apa saya ajarkan, cari harta di surga? Padahal saya dunia. Padahal saya mencari dunia ini, mencari harta. Walaupun mobil yang saya pakai itu jelek juga, itu berkat. Saya tidak bayar minyaknya, rusak saya tidak perbaiki. Jangan kau isi minyaknya. Makanya saya bisa melayani. Saudara tahu, saya melayani ke KUB, persembahannya Pak tahun setahun, tidak tembus itu minyak. Tapi saya bersyukur mobil itu tidak punya saya.
Pergi saya melayani ke Kabut, saudara. Kalau saudara tahu Kabut berapa kilo, berapa minyak harus saya habiskan? Ya, itu minyaknya Dexlac tadi yang diisikan. Tapi semuanya karena ada harta di surga. Enggak, itu sudah yang saya cari. Tadi pagi jam 6:30 kurang saya sudah berangkat. Itu minyak mobil dari penuhkan semalam. Besok pulang mau berangkat ke layanan. Isikan minyak mobil. Putek. Sekali putek itu 800.000. Tuhan saya besar. Tidak pernah saya nangis. Kita nyanyikan puji. Mari kita datang kepada Tuhan. Di hadirat di F. Kita nyanyikan puji ini semua. Bangkitlah. Bangkitlah. Jangan sia-siakan kebangkitan Kristus.